putuskan pada saat ini. Jadi ya namanya orang datang bersilaturahmi ya kita terima saja. Jadi Dan tadi juga mau bahas apa, Pak Dev? KIB itu selalu terbuka untuk pada siapapun partai baik parlemen atau non parlemen untuk bersilaturahmi. Dan tentu kita juga mengundang mereka yang berdatang silaturahmi untuk bergabung bersama-sama kami di KIB. Nah, karena kan KIB ini dibentuk tuh itu untuk apa? Itu untuk memastikan pembangunan hari ini berlangsung ke depannya. Karena kan kita berbicara beyond 24 ya, setelah 2024. Nah, setelah 2024 di mana kita akan memilih presiden baru yang tentu kita harapkan adalah calon dari KIB itu adalah jadi pemenang dan melanjutkan semua kebijakan-kebijakan dan program-program dari pemerintahan saat ini. Sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Rashid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan tersebut di Pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi presidential threshold 20%. Sahabat Indonesia, kemarin tepatnya hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 dimajukan seminggu, Partai Nasdem mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres. Kenapa saya bilang diajukan? Karena berita yang beredar selama ini mereka akan mencalonkan Anies tanggal 10 Oktober. Apa yang saya rasakan pada waktu mendengar berita bahwa Nasdem mencalonkan Anies, saya tidak kaget, biasa-biasa saja, karena memang sudah saya duga dan sudah saya prediksi sebelumnya. Nasdem sedang berada di persimpangan jalan, mau terus plan A atau belok dengan plan B. Ya tinggal tergantung gimana kuatnya argumen Anies nih sama Nasdem. Apakah Anies sanggup membuat Nasdem bertahan dengan plan A? Kita ikut ambiar bener ini ya. Oke, awalnya video ini bermaksud untuk mengulik alasan mengapa dalam beberapa hari belakangan ini muncul kebocoran-kebocoran informasi jeroannya Anies Baswedan. Alasan ini sangat menarik untuk diketahui karena yang membocorkan itu adalah para petinggi partai dari dua partai yang merupakan sahabat Nasdem, yaitu PKS ajak Golkar gabung koalisi usung Anies sebagai Capres 2024. Sejumlah partai politik tampak agresif mendekati Partai Golkar dalam beberapa waktu terakhir setelah Partai Nasdem yang mengunjungi Golkar pada Rabu 1 Februari 2023 lalu. Kini giliran Partai Keadilan Sejahtera mendatangi kantor DPP Partai Golkar pada Selasa 7 Februari 2023. Sebelumnya diberitakan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB juga akan mengunjungi Golkar pada pekan ini, yakni Jumat 10 Februari 2023. Sementara Partai Demokrat juga dikabarkan segera menggelar pertemuan dengan Golkar dalam waktu dekat. Kunjungan elit PKS ke kantor DPP Partai Golkar, Selipi, Jakarta Barat, dipimpin Sekretaris Jenderal PKS, Abu Bakar Al-Habsyi. Tampak juga Ketua DPP PKS, Al-Muzamil Yusuf, juru bicara PKS, Pipin Sopian, dan Ahmad Mabruri. Kedatangan mereka disambut Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan Nurul Arifin serta Ketua DPP Golkar Firman Subagio. Abu mengatakan kedatangan mereka untuk membuka pintu kerjasama politik dengan Partai Golkar. Kami bahagia kalau ada yang mau terlibat dan kami welcome, ujarnya kepada wartawan. Menurut dia hubungan kedua parpol baik-baik saja, meskipun Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, sempat menyampaikan Anies Baswedan terlibat utang dengan Sandiaga Uno senilai 50 miliar rupiah. Tidak ada urusan utang antara Anies dengan Sandiaga. Silaturahmi baik-baik saja, ujarnya. Seperti diketahui, PKS telah menyatakan dukungan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden yang telah dideklarasikan Partai Nasdem bersama dengan Partai Demokrat yang juga telah menyatakan dukungannya. Ketiga partai itu saat ini tengah dalam proses pematangan membentuk koalisi perubahan, sementara Golkar
diketahui sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dengan Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Juru bicara PKS, Pipin Sopian sempat menyatakan kedatangan mereka untuk mengajak Partai Golkar mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Kami ajak Golkar untuk usung Pak Anies sebagai capres pada Pilpres 2024, ujarnya. Selain itu, ia menyebut kunjungan itu juga mengajak Golkar untuk bergabung ke rencana koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Demokrat. Agendanya silaturahmi dan mengajak Golkar bergabung ke koalisi perubahan, terangnya. Terkait dengan kemungkinan menawarkan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto sebagai cawapres, Pipin mengungkapkan jika Anies yang akan menentukannya. Cawapres serahkan ke Mas Anies sebagai capres, tegasnya. Adapun Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengungkapkan pertemuan itu tak membahas soal bakal koalisi perubahan yang tengah dijajaki PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Kita kan bicara PKS, bukan koalisi yang lain, ujarnya kepada awak media. Erlangga menuturkan pertemuan kedua parpol hanya terkait dengan silaturahmi. Ia pun enggan memaparkan isi pembahasan yang dibicarakan bersama PKS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu pun menampik jika pertemuan bakal membahas soal figur capres dan calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Ya kan kami Golkar punya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, ucapnya. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Beni Kaharman menyatakan pihaknya juga akan mendatangi markas Partai Golkar dalam waktu dekat. Pertemuan itu akan dilakukan setelah partai dari Koalisi Perubahan, yakni PKS dan Partai Nasdem melakukan hal itu terlebih dahulu. Sejauh ini dia menambahkan ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan masih terus menjalin komunikasi secara internal dan eksternal antara beberapa partai politik. Maka kalau toh PKS bertemu Golkar, Nasdem bertemu Golkar, Demokrat juga bertemu, itu bagian dari cara berpolitik yang mengedepankan komunikasi tadi dan bukan dominasi. Bukan dominasi tetapi komunikasi, bukan monolog tetapi dialog. Paparnya saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, DPR Senayan Selasa 7 Februari 2023. Kendati demikian, Beni belum dapat memastikan kapan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono itu akan bertemu dengan Golkar. Ia hanya memastikan kalau pertemuan itu akan terjadi, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Oh ya pasti, bertemu Golkar itu akan otomatis berjalan. Tinggal atur waktu saja, pasti begitu, jelasnya. Beni mengungkapkan pertemuan antara PKS dan Golkar membahas terkait dengan rencana politik dan kepentingan bangsa ke depan. Satu di antaranya yakni mengajak partai berlogo pohon beringin tersebut masuk ke Koalisi Perubahan.